inspirasi sepanjang. Ya, jadi bunda-bunda yang dirahmati Allah, menjadi seorang ibu ya itu eh, merupakan bukan pilihan kita ya. Jadi bukan pilihan kita, tetapi Allah memilih kita untuk menjadi seorang ibu ya. Jadi ketika Allah memilih kita untuk menjadi seorang ibu, itu artinya ada amanah ya, ada kepercayaan yang dipercayakan Allah kepada kita. Dan ketika Allah memberikan kepercayaan, Allah memberikan amanah, gitu kan, otomatis kita harus yakin bahwa Allah pasti akan membersamai kita ketika kita berupaya kuat untuk menjalankan amanah tersebut, ya, menjalankan amanah tersebut. Dan menjadi ibu itu luar biasa. Kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah sangat kita pahami ya di hadis menyampaikan bahwa seorang ibu itu luar biasa ininya penghargaannya ya. Bahkan Rasulullah menyebutkan itu sampai 3 kali ya. Intinya siapa yang harus kita ini kan jawabannya Rasulullah, ibumu, ibumu, ibumu sampai 3 kali. Dengan adanya pernyataan di Rasulullah ini berarti Masya Allah luar biasa ya peran sebagai seorang ibu. Dan sekali lagi itu amanah yang memang Allah berikan, Allah pilihkan untuk kita. Baik, kita langsung ke materi ya. Intinya kenapa sih ibu ya, ibu yang tadi kan harus punya inspirasi ya, harus punya inspirasi bagi anak-anaknya. Baik yang paling dekat itu berarti kan bagi orang yang ada di rumah ya, yang serumah yaitu anak-anaknya, kemudian suaminya, kemudian semakin lebar adalah saudaranya, lebar lagi adalah mungkin masyarakat ya, masyarakat. Kenapa seorang ibu ini dikasih amanah ya, dikasih amanah oleh Allah untuk ini apa namanya tadi ya sesuai dengan judul bahwa ketika ibu dikasih amanah maka sebenarnya ibu ini memberikan inspirasi ya, inspirasi atau inspiratif ya, bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi karena memang dari rahim ibu inilah lahirlah peradaban. Dari rahim seorang ibu lahir peradaban. Dari rahim seorang ibu lahir generasi berikutnya, generasi-generasi berikutnya yang kemudian generasi-generasi yang lahir dari seorang ibu itu nanti yang akan melanjutkan memegang misi yang utama ya. Jadi melanjutkan misi yang dibawa oleh Rasulullah SAW kemudian membuat peradaban ya, membuat peradaban di dunia. Jadi kenapa itu kan peran ini sangat penting. Jadi, seperti ada di dalam surat Luqman 14 ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya karena telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembali. Di surat Luqman ini memberikan pernyataan bahwa asal mula kehidupan manusia gitu kan. Asal mula lahirnya sebuah generasi itu kan yang meneruskan peradaban itu berasal dari rahim ibu ya. Jadi mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah. Di situ kalau ada penjabarannya kekuatan ibu luar biasa. Mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah atau kalau ada dalam tafsir yang lain bersusah payah gitu kan. Jadi menggambarkan seorang ibu ketika Allah memberikan amanah generasi yang ada dalam rahimnya gitu kan. Itu Allah percaya bahwa seorang wanita tersebut yang nanti akan menjadi calon ibu menjadi pilihan yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ini kekuatan luar biasa. Nah, makanya ketika awal lahirnya sebuah generasi itu dari seorang ibu, dari rahimnya ibu gitu kan, maka
sangat penting sekali. Apa sebenarnya yang semua dilakukan oleh seorang ibu, apa yang dipikirkan oleh seorang ibu itu sangat-sangat berpengaruh terhadap generasi yang ke depan, generasi yang dilahirkan oleh seorang ibu. Ya. Kemudian next di materi berikutnya ya. Jadi pada akhirnya intinya seorang ibu itu tugasnya ya atau amanahnya tidak cuman sekedar melahirkan saja. Tadi kan di surat Luqman disampaikan ya bahwa orang tuamu, ibumu mengandung dengan lemah dan bersusah payah. Tidak cuman sekedar itu, kemudian masih terus berlanjut setelah di dalam kandungan, kemudian melahirkan, kemudian kita menyusui, kan ada dilakukan juga ya, menyusui selama 2 tahun. Tetapi setelah itu apa yang dilakukan? Kita mendidik anak-anak kita. Kita menyampaikan kebaikan-kebaikan, menyampaikan pesan-pesan positif gitu kan. Biar nanti generasi yang lahir itu menjadi generasi yang unggul, jadi generasi yang unggul. Jadi itu kenapa dasar bahwa kita ini sebagai seorang ibu harus menjadi seseorang yang inspiratif ya, menginspirasi bagi orang lain, bagi anak-anak yang diamanahkan kepada kita ya. Nah, kenapa kita ini seorang ibu ya harus menjadi ibu yang inspiratif? Kita sangat paham bahwa yang pertama adalah ibu itu madrasah pertama. Kalau umum madrasatul ula ya. Bahwa madrasah pertama atau sekolah pertama atau pendidikan pertama bagi anak-anak adalah seorang ibu ya, seorang ibu. Jadi anak-anak belajar bersikap, anak-anak belajar nilai dan macam-macam kehidupan itu pertamanya dari seorang ibu. Bisa dilihat tadi kan, asal mula lahirnya sebuah generasi kan ada di rahimnya ibu. Dan ketika calon generasi ini ada di rahim seorang ibu, itu sudah ada tarbiyah di situ. Artinya apa yang dilakukan oleh seorang ibu, apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh seorang ibu, itu sangat nyambung kepada calon generasi yang ada di dalam rahimnya. Kita sangat paham, tidak cuman makanan saja yang nyalur dari kita ke anak-anak, tetapi juga hal-hal yang lain, emosional dan sebagainya. Ya. Psikisnya kita sangat berpengaruh. Karena ada saluran yang menyambung antara kita dengan calon generasi yang ada dalam kandungan. Ada saluran plasenta yang dimana di situ selain nutrisi atau makanan yang menyambung ke anak-anak kita, hormon-hormon juga menyambung kepada mereka. Makanya sangat berpengaruh sejak dini, sejak anak-anak masih di dalam rahim kita. Itu sudah mulai ada tarbiyah untuk mereka, ada pendidikan untuk mereka dari ibu ya, dari pemilik rahim. Jadi memang yang pertama kali mereka dapat pendidikan, mereka dapat pelajaran itu ya dari seorang ibu. Ketika mereka ada di dalam kandungan, kemudian lahir gitu kan. Jadi saya sampaikan bahwa ketika di dalam kandungan tidak cuma nutrisi makanan yang ada apa namanya saluran penyambung ya lewat plasenta tadi, tetapi hormon-hormon juga. Ketika ibu stres misalnya ya, ketika ibu cemas, ketika ibu tegang, itu sangat nyambung dengan janin yang ada di dalam rahim. Kemudian ketika anak lahir, ketika kita menyusui, itu ada bahasa antara kita dengan anak kita. Jadi kalau secara ilmiah, sentuhan antara kulit kita dengan kulit anak kita ini akan merangsang saraf-saraf mereka. Belum lagi ketika kita bicara dengan mereka, menanamkan kalimat pertama, kalimat tauhid kepada mereka, itu tarbiyah yang luar biasa. Kita mempelajari mereka cara berkomunikasi, berbahasa, kemudian kita melihat langsung dari tatapan mata kita itu kan ke mata anak-anak kita itu tarbiyah yang luar biasa dari seorang ibu. Jadi, makanya ketika ibu menjadi madrasah pertama, jadi apapun yang kita
lakukan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita pikirkan, itu sangat-sangat nyambung dengan anak-anak yang dalam pengasuhan kita. Sejak ketika mereka belum lonceng ke dunia, ya belum lahir, itu sudah ada sambungan. Jadi tarbiyahnya mereka sudah sejak di dalam kandungan, sudah sedang kandungan. Kita mungkin bagi ibu-ibu yang sudah punya putra ya, gitu, mungkin bisa merasakan ya ketika kita komunikasi dengan anak-anak kita yang ketika masih di dalam apa namanya di dalam rahim gitu kan, kita bicara itu mereka mempunyai reaksi gitu kan, mungkin ada tendangan, ada gerakan gitu, itu bagian dari respon dari mereka. Makanya sangat 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 berpengaruh apa yang dilakukan oleh seorang ibu itu terhadap perkembangan generasi yang ada di dalam rahim yang kemudian lahir dan kemudian kalau sudah launching di dunia ya otomatis ya otomatis. Jadi karena ibu sebagai madrasah pertama dan kebersamaan kita bersama anak itu lebih banyak, lebih banyak waktu kebersamaan kita dibanding orang lain, dibanding orang lain, dibanding saudara kita, dibanding suami kita, gitu kan. Kebersamaan kita terhadap anak-anak itu lebih banyak. Makanya ketika ke waktu kebersamaan kita bersama anak-anak ini lebih banyak, harusnya itu kan, harusnya anak-anak ini inspirasinya dari kita. Jangan sampai mereka itu dapat inspirasi itu dari luar. Ya alhamdulillah kalau inspirasinya dari luar itu hal-hal yang baik ya. Tapi kalau inspirasi di luar hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak seharusnya, atau hal-hal yang justru menyesatkan mereka, kan sangat rugi. Padahal waktu yang disediakan Allah kebersamaan kita dengan mereka itu lebih banyak. Harusnya kita bisa menginspirasi ya mereka lebih kuat lagi. Yang pertama, jadi bahwa kita ini adalah madrasah pertama ya yang memberikan tarbiyah kepada anak. Kemudian yang kedua, mengapa harus menjadi ibu yang inspiratif? Yang kedua adalah bahwa ibu ini uh, menjadi sumber energi ya, sumber energi bagi keluarganya. Jadi seorang ibu yang kuat gitu kan, secara mental, secara spiritual, maka akan menularkan energi positif ke dalam keluarganya. Jadi kalau kita menyikapinya ini kayaknya kok berat ya jadi seorang ibu, maka akan terasa berat. Tetapi kalau kita uh, menyikapinya, memahaminya, di awal tadi saya sampaikan ya, menjadi seorang ibu itu adalah kita dipilih oleh Allah. Bukan yang milih kita, tapi kita dipilih oleh Allah. Dan ketika Allah memilih kita itu kan, maka Allah pasti tahu bahwa kita ini mampu gitu kan. Dan Allah pasti akan bersama dengan kita. Nah, jadi makanya kalau kita pola pikirnya seperti itu, justru kita masih alhamdulillah ya kan luar biasa kita dipilih sama Allah gitu kan. Bahkan mungkin ada dari para bunda yang putranya lebih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mungkin ada yang sekian gitu kan. Itu kesempatan gitu kan. Kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk lebih banyak menanamkan kebaikan-kebaikan demi citanya peradaban. Jadi menjadi sumber energi keluarga. Menjadi sumber energi keluarga. Jadi ibu ini pusat kehidupan emosional dan spiritual ya. Karena diawali tadi memang eh, ya, asal muasal sebuah generasi itu memang dari rahim kita itu tadi ya, dari rahim kita kemudian eh, kebersamaan generasi yang dititipkan oleh Allah kepada kita itu kebersamaannya bersama kita itu lebih banyak waktunya gitu kan, lebih banyak kesempatannya, maka ya kita sebagai sumber energi bagi mereka gitu kan, sumber energi bagi mereka. Jadi kalau yang namanya sumber energi, kalau kita energinya enggak full charge gitu kan, pasti akan berkurang, bahkan akan menyakiti diri kita sendiri. Artinya kita sendiri yang akan eh, apa namanya jatuh itu kan. Ibaratnya baterai gitu kan, transfer energi gitu kan, kalau
baterainya nggak dicas lagi, dia akan menjadi semakin rusak. Ya. Begitupun dengan seorang ibu, karena menjadi sumber energi, maka harus uh, kuat ya, harus maksudnya harus mengecas diri sendiri terus menerus. Jadi ketika ibu bahagia gitu kan, ketika ibu bahagia, kemudian ibu tenang, bersyukur, maka energi yang keluar adalah energi positif ya. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya, mengapa harus menjadi ibu yang inspiratif ya? Yang ketiga adalah next Ustazah. Yang ketiga bahwa seorang ibu itu mempunyai misi untuk melahirkan generasi yang hebat ya. Maaf Bu Evi, suaranya ini mengecil. Oh gitu. Oke, ini ada beberapa yang menginfokan. Geng, bagaimana sekarang? Kata saya lebih jelas, dan lebih jelas. Baik, ya oke. Saya ulangi lagi ya. Mengapa harus menjadi ibu yang inspiratif? Yang ketiga adalah bahwa kita ini apa namanya diamanai oleh Allah. Kita ini dipilih oleh Allah untuk membangun generasi yang hebat ya, membangun generasi yang hebat ya, membangun generasi yang hebat. Seperti di awal tadi saya ulang-ulang lagi ya, bahwa awal mula launchingnya sebuah generasi itu berasal dari kita, berasal dari rahim kita itu karena kita sebagai seorang ibu yang mengemban misi melahirkan generasi-generasi gitu kan yang akan membawa peradaban, maka ya itu tadi, kalau mau melahirkan generasi yang membuat peradaban, maka seorang ibu juga harus terus mengisi dirinya agar bisa menginspirasi. Kemudian yang berikutnya adalah menjadi agen perubahan sosial ya. Jadi seorang ibu seorang ibu ya atau kita ini uh, bisa menginspirasi gitu kan ketika bisa mempengaruhi lingkungan ya, mempengaruhi lingkungan, mempengaruhi komunitas gitu kan, sehingga kita bisa mengajak semuanya, kita memberikan pengaruh yang positif ya, tidak hanya bagi anak-anak kita tetapi juga bagi orang-orang di sekitar, suami kita, bagi keluarga kita, seperti saya sampaikan tadi ya, yang lebih luas lagi adalah tetangga dan masyarakat. Itu kenapa kita harus menjadi inspiratif itu tadi ya, karena kita mengemban beberapa amanah tadi ya, punya yang dirahmati Allah. Kemudian setelah kita menanamkan dalam diri kita ya bahwa menjadi ibu yang inspiratif ini sebuah misi ya, karena kita mengemban sebuah misi yang luar biasa gitu kan, maka apa namanya, seperti apa sih gitu kan, seperti apa sih ibu-ibu yang inspiratif itu ya, seperti apa sih seorang ibu yang inspiratif itu, biar kita senantiasa melakukan perbaikan ya, kita terus belajar, kita terus berusaha gitu, bagaimana biar kita bisa menjadi seseorang yang inspiratif. Jadi yang pertama mungkin bisa disampaikan bahwa ciri-ciri ibu yang inspiratif itu adalah seorang yang mempunyai akhlak yang mulia dan penuh kasih sayang ya, yang mulia dan penuh kasih sayang. Jadi akhlak yang mulia gitu kan, ini menjadi bekal yang utama ya, bekal yang utama. Nah, seseorang yang bisa menginspirasi itu kan, artinya pastinya seseorang yang ketika dilihat menyenangkan, kemudian ketika kita bersamanya itu merasa tentram gitu kan, ketika kita dekat dengannya itu juga menyenangkan gitu kan. Ini berarti kan kaitannya dengan akhlak mulia ya, dan penuh kasih sayang. Makanya kita contoh Rasulullah SAW ya. Rasulullah SAW ini orang-orang yang beliau adalah
sosok manusia yang sangat inspiratif bagi orang lain ya, karena beliau mempunyai akhlak yang tidak bisa kita gambarkan lagi ya, saking bagusnya akhlak beliau ya, saking luar biasanya akhlak beliau, dan kasih sayang beliau juga sebagai seorang manusia terhadap sesama manusia itu juga luar biasa. Akhlak beliau sebagai orang tua kepada anaknya juga luar biasa. Dan akhlak beliau kepada yang lainnya itu juga sudah tidak bisa kita ini lagi ya, kita tahu lagi kemuliaan akhlak beliau ya. Rasulullah SAW memberikan contoh tentang kasih sayangnya terhadap beliau ya, terhadap seorang anak. Beliau memberikan contoh waktu itu ada sahabat Rasulullah SAW ketika mencium Hasan bin Ali. Di sisi beliau itu ada Maaf Ustazah, suaranya menghilang Ustazah. oh ya Allah, menghilang lagi Nah, ya. iya, sudah. Baik, sampun sudah kembali lagi suaranya. Sudah. Oke. Jadi Rasulullah SAW memberikan contoh ya ketika beliau mencium eh, Hasan bin Ali ya, cucu beliau gitu kan. Kemudian di sisi beliau ada sahabat beliau namanya Al-Aqra bin Habis ya. Kemudian sahabat menyampaikan kepada beliau gitu kan, sesungguhnya aku memiliki 10 anak gitu kan, tetapi aku belum pernah mencium seorang pun dari mereka. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada beliau, barang siapa yang tidak menyayangi maka ia tidak akan disayangi. Jadi itu tadi maksudnya ungkapan kasih sayangnya Rasulullah terhadap anak-anak ya, cucu beliau gitu kan. Jadi ungkapan kasih sayang beliau dengan mencium, merangkul gitu kan. Kemudian dari sahabat, saya belum pernah, saya punya anak 10 tapi belum pernah saya cium, belum pernah saya peluk gitu kan. Kemudian Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang tidak menyayangi maka ia tidak akan disayangi. Jadi dari hadis ini sangat sangat jelas pesannya ya bagi kita, apalagi bagi kita seorang ibu ya, seorang ibu yang sebenarnya fitrahnya ibu itu kan perempuan ya, perempuan itu kan penuh dengan kelembutan ya, fitrahnya kan begitu ya, penuh dengan kelembutan, kasih sayang gitu kan. Rasulullah pun juga menegaskan bahwa menyayangi itu sebuah keharusan. Jadi Rasulullah menyampaikan barang siapa yang tidak menyayangi maka ia tidak akan disayangi. Jadi hablum minanasnya ada di sini. Nah, khusus kita sebagai seorang ibu itu tadi ya, bahwa kita memberikan pengasuhan kepada anak-anak kita dengan penuh kasih sayang, dengan sentuhan, sentuhan. Ada ini ya, jadi anak-anak yang gak pernah mendapat sentuhan itu, jadi reaksinya itu macam-macam. Jadi reaksinya ada dua macam. Yang pertama anak kurang, yang pertama ada anak yang menahan diri, jadi kurang ekspresif. Kemudian yang kedua ada yang akibatnya itu anak itu terlalu agresif, jadi kayak minta perhatian. Jadi ini ada akibat dari karena kurangnya sentuhan, kurangnya kasih sayang dari seorang yang paling dekat dengan dia, yaitu seorang ibu ya. Jadi menyampaikan pesan dengan kasih sayang gitu kan. Jadi kasih sayang itu kan asalnya dari hati ya. Jadi nggak bisa gitu kan, nggak bisa kita misalnya bermulut manis, kemudian tangan kita mengelus-ngelus, tetapi hati kita enggak, itu juga anak akan terasa gitu kan, anak akan terasa. Gitu. Jadi gandengannya begitu, jadi akhlak mulia dan penuh dengan kasih sayang, itu ciri yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi ibu inspiratif adalah mampu mendidik dengan sabar dan konsisten. Ya. Jadi mendidik dengan sabar dan konsisten. Konsisten ini berarti kan istiqomah ya. Istiqomah ini ada gandengannya dengan sabar, sabar dengan proses. Ya. Rasulullah SAW dalam riwayat
Bukhari menyampaikan bahwa barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan, lalu dia berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak itu akan menjadi takdir dari api neraka. Insya Allah ya. Artinya ini apa namanya, imbauan ya, atau perintah ya, atau anjuran bukan, dari Rasulullah SAW, bahwa sekalipun anak-anak kita ini gitu kan, kita diuji dengan anak-anak kita ini, diuji dengan uh, kreativitasnya anak-anak kita yang macam-macam, membuat kita sedih, membuat kita marah, membuat kita jengkel, tapi Bu Rasulullah Evi nuwun sewu, suaranya kurang keras Bu Evi. kurang keras. Heeh, lah nek ngene keras, nek kayak mau gak? Sing keras, gak patek jelas gitu loh Bu Evi. Oke, Mohon maaf. J, terima kasih. Mohon maaf ya, mungkin ini juga sih sinyal juga. Oke, baik. Sudah jelas lagi, sudah ketemu lagi suara saya. Ampun, ampun. Mas Sampun. Oke, baik. Saya ulangi lagi ya. Jadi mampu mendidik dengan sabar dan konsisten. Konsisten itu berarti kan istiqomah ya. Istiqomah itu butuh kesabaran. Nah, ini kan proses ya. Proses gitu kan. Proses itu butuh kesabaran, butuh konsisten. Rasulullah SAW beliau menyampaikan juga dalam hadis riwayat Bukhari bahwa barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan, lalu ia berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak itu akan menjadi tabir dari api neraka untuknya. Masya Allah ya. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan bahwa ketika kita mau bersabar dengan proses kita, pendampingan kita terhadap anak-anak kita gitu kan macam-macam ya anak-anak itu ya, ada yang uh, mungkin membuat kita menyenangkan sekali kita kasih tahu kemudian manut gitu kan, mungkin ada yang membuat kita sedih, membuat kita galau, bahkan mungkin membuat kita marah gitu kan, tapi Rasulullah menyampaikan tetap berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak itu akan menjadi tabir dari api neraka. Jadi Masya Allah, tetap berbuat baik. Berarti di sini kan ada sabarnya, ada konsistennya itu ketika kita mendampingi anak-anak kita. Kemudian di hadis berikutnya juga, di hadis yang lain ya, Rasulullah juga menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah mencintai jika salah satu di antara kalian melakukan suatu pekerjaan, maka ia menyempurnakannya atau ikon, totalitas gitu kan. Jadi uh, itu tadi proses itu panjang, butuh butuh kesabaran, butuh konsisten gitu kan. Jadi kalau kadang-kadang kita pengen hasilnya yang langsung gitu kan, contoh misalnya kita mengingatkan anak kita sholat ya, jadi kayak saya ini ya yang masih PR yang untuk anak kelima ini, kalau bangun bangun subuhnya gitu ya, bangun subuhnya, jadi biasanya kalau uh, malam itu sebelum tidur gitu saya tanya gitu kan, besok besok mau bangun subuh itu dengan cara apa gitu kan, terus dia macam-macam, dia kadang mintanya aku nanti dicekatin matanya, aku nanti langsung digendong, aku nanti apa, tapi yo kadang-kadang dengan trik-trik yang dia minta sendiri, yo balik lagi nggak bangun tuh yo, beberapa kali gitu gitu kan. Sampai kadang-kadang kan ini katanya sudah janji pengen bangunkan pakai gini, pakai gini, pakai gini gitu kan. Tapi kalau kita nggak inget ini loh, ini kan sedang proses. Bisa jadi nanti hasilnya nanti mungkin mungkin ketika dia usia berapa, tapi kan terus, terus itu kan, terus itu kan. Seperti yang saya kalau curhat sama Ustazah Nuri gitu kan, kalau beliau menyampaikan bangunkan anaknya sampai tua gitu kan. Jangankan ini masih balita, sampai tua itu masih, kita itu masih dibutuhkan oleh anak-anak kita gitu kan. Nah ini kan butuh kesabaran ya, kadang-kadang itu kan butuh, butuh butuh hasil yang cepat gitu kan. Oh, saya nek setahun digugah dengan cara gini kok kurang 100% gitu. Jadi kita kadang-kadang langsung menjustis, langsung pingin hasilnya. Padahal Rasulullah tadi menyampaikan dengan sabar dan konsisten, tetap berbuat baik kepada mereka. Kemudian yang ketiga adalah ciri-ciri ibu yang inspiratif adalah berilmu dan terus belajar. Ini sudah
praktis ya. Artinya karena kalau kita ingin memberikan inspirasi, otomatis kita harus tahu ya, harus tahu apa kebutuhan dari anak-anak kita. Jadi kita harus selalu update ya, harus selalu update dari usia 0, usia 2 tahun, usia 3 tahun. Jadi mungkin yang kelahiran anak pertama yang dulu di berapa tahun sebelumnya dengan kelahiran anak berikutnya yang sekarang itu bisa jadi beda tantangannya. Ketika dulu yang usia 2 tahun di zaman itu dengan sekarang yang usia 2 tahun di zaman sekarang itu sangat beda tantangannya. Butuh kita untuk selalu upgrade diri ya, biar kita bisa update keilmuan, bisa kita update info-info terkini, update perkembangan terkini gitu kan. Dan ini juga Rasulullah menekankan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim ya. Bahkan di surat Mujadilah ayat 11 juga Allah SWT menyampaikan bahwa orang yang Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan di antara orang-orang yang berilmu. Artinya apa namanya, penghargaan ya, penghargaan untuk orang yang senantiasa belajar, untuk orang yang kemudian nggak pernah puas untuk mendapatkan ilmu, terus belajar, terus upgrade diri, otomatis apa namanya akan bisa memberikan inspirasi kepada anak-anaknya. Ya kalau kita nggak upgrade diri, kemudian kita nggak update info-info terkini, ya, gimana mau menginspirasi anak-anak kan begitu ya? Karena mereka perkembangannya sangat sangat cepat, sangat cepat. Kemudian yang berikutnya apa? Ciri-ciri ya, ciri-ciri itu yang inspiratif. Yang keempat adalah mendoakan ya, mendoakan anak-anaknya dengan sungguh-sungguh, mendoakan anaknya dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan di sebuah hadis riwayat Abu Daud ya, bahwa 3 doa yang mustajab dan tidak diragukan lagi adalah doanya orang tua, doanya kita ini. Kemudian doa orang yang bepergian dan doa orang yang terdolimi. Ya. Kemudian di hadis berikutnya juga Rasulullah menyampaikan di hadis riwayat Tirmidzi bahwa ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Jadi mendoakan anak-anak ini dengan sungguh-sungguh. Artinya anak ini kan amanah ya, titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Otomatis kalau kita mau ngapain anak kita gitu kan, kita mau membentuk anak kita mau menjadikan anak kita seperti apa, kita kembalikan lagi kepada yang menitipkan kan begitu ya. Kita kembalikan lagi pada yang menitipkan, yaitu dengan cara kita minta sama Allah, kita berdoa sama Allah, sungguh-sungguh sama Allah sungguh-sungguh. Ini ada umahat itu kalau mendoakan anaknya itu dibayangkan satu-satu ya, bayangkan wajahnya satu-satu, bacakan Al-Fatihah satu-satu, luar biasa. Jadi akan terasa di hati anak-anaknya ya. Pun pada akhirnya ketika seorang ibu atau orang tua gitu kan, karena doanya dia gitu kan, mau menyampaikan sesuatu kepada anak itu akan mudah diterima. Karena yang disampaikan ibunya itu menyertakan Allah ya, menyertakan Allah di setiap ketika dia ingin menyampaikan suatu kebaikan kepada anak-anaknya. Dia mendoakan anak-anak dengan sungguh-sungguh, dengan memasrahkan diri kita kepada Allah, karena yang menitipkan mereka adalah yang menitipkan mereka kepada kita itu Allah, kembalikan lagi kepada Allah, minta sama Allah. Itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya adalah next Ustazah. Nah, bagaimana agar kita ini bisa menjadi
seorang yang inspiratif ya, khusus kita sebagai seorang ibu ya, bagaimana agar kita bisa menjadi ibu yang inspiratif. Jadi yang pertama otomatis yang paling utama ini ya adalah perbaikan hubungan kita dengan Allah. Jadi memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dekat dengan Allah, maka yang akan keluar dari kita, lisan kita, akhlak kita, insya Allah senantiasa dalam penjagaan dari Allah, ya. Penjagaan dari hal-hal yang tak baik, penjagaan dari hal-hal yang tidak semestinya, dan insya Allah yang kita keluar juga atas petunjuk dari Allah, atas arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika seorang ibu ini kedekatannya dengan Allah kuat, maka yang ada adalah dia akan menjadi sosok yang tenang, gitu kan. Ada surat Al-Araf itu ada ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, bahwa hanya mengingat atau berpikir kepada Allah maka hati akan menjadi tenang. Dia akan menjadi tenang. Jadi ketika seorang sosok ibu itu kan kedekatan dirinya dengan Allah bagus gitu kan, kuat, maka dia akan mampu mengubah segalanya. Maksudnya mengubah segalanya itu ketika mungkin seorang itu sedang krodit ya, sedang banyak pikiran, sedang banyak pekerjaan, fisiknya sedang lelah, bisa jadi kan ada tantrum di situ ya. Jadi yang tantrum itu nggak cuma anak-anak, bunda-bunda juga bisa tantrum juga ya. Jadi ketika kedekatan kita dengan Allah bagus, maka bisa mengubah tantrum itu menjadi tentram, bisa mengubah tantrum dengan banyak zikir, dengan banyak istighfar gitu kan. Bisa mengubah yang tegang gitu kan. Kita bisa menjadi suasana yang tenang, suasana yang senang. Saudara ngapunten, suaranya mengecil. Yang poin yang terakhir. Mengecil lagi. Nggih, ngapunten. Baik, saya ulangi lagi. Jadi Ngapunten. kedekatan kita atau perbaiki hubungan kita dengan Allah itu akan mempengaruhi apa-apa yang keluar dari kita ya. Apa-apa yang kita ucapkan, apa-apa yang kita lakukan itu sangat berpengaruh. Bagi seorang ibu yang kedekatannya bagus kepada Allah, maka bisa mengubah segalanya. Jadi kan ibu itu mungkin ketika banyak pikiran, ketika banyak tugas, ketika fisiknya capek, gitu kan. Kan mungkin bawaannya pingin emosi, gitu kan, tantrum, gitu kan. Jadi tantrum itu nggak cuman untuk anak-anak, tetapi juga seorang ibu juga bisa tantrum. Tapi ketika kedekatannya dengan Allah bagus, maka bisa mengubah tantrum tadi menjadi tentram, ya. Kemudian kondisi tegang gitu kan, kondisi yang aduh ini belum selesai gitu kan, itu ketika duduk sebentar atau sambil istighfar sambil zikir gitu kan, maka akan mengubah tegang-tegang tadi menjadi tenang ya, menjadi tenang, menjadi senang. Kemudian kedekatan kita dengan Allah itu juga apa namanya, membuat seorang ibu jadi banyak ide bagaimana agar rumah juga menjadi rumah yang nyaman ya, rumah yang senantiasa menyebut asma Allah. Jadi rumahnya ini menjadi surga ya, baiti jannati. Itu yang pertama ya, perbaiki hubungan dengan Allah di ibadah-ibadah kita ya, di doa-doa kita, di zikir-zikir kita. Kemudian yang kedua, kiat dan tips untuk menjadi ibu yang inspiratif adalah tadi ya, otomatis tingkatkan belajar ya, tingkatkan ilmu, belajar ilmu-ilmu parenting kita ya. Jadi
perbanyak kita belajar, perbanyak kita upgrade diri, meningkatkan ilmu-ilmu baik ilmu parenting maupun ilmu-ilmu yang lain ya. Dengan ya seperti ini, seperti forum-forum seperti ini itu juga bagian dari biar kita bisa menginspirasi ya, menginspirasi anak-anak kita dan menginspirasi orang-orang di sekitar kita. Jadi ilmu apapun harus kita upgrade diri biar yang kita keluar itu selalu hal yang baru ya. Yang kita keluarkan itu hal yang baru. Mas kalau orang ingin menginspirasi itu kan mesti kan yang diajak untuk mengikuti kita itu kan senang ya kalau ada hal baru, ada hal baru, hal baru. Tapi kalau hal-hal yang jadul, Allah kemarin seperti ini, hari ini juga seperti ini lagi gitu. Jadi nggak ada upgrade diri, nggak ada peningkatan lagi, itu juga kurang bisa memberikan dampak ya. Kemudian yang berikutnya, kiat dan tip menjadi ibu yang inspiratif adalah mendengarkan anak dengan empati ya, mendengarkan anak dengan empati. Jadi kita memberikan perhatian yang full ya, full itu memang sumbernya memang dari hati ya. Jadi ketika anak-anak kita butuh perhatian kita, gitu kan. Kemudian butuh atensi kita luangkan. Mereka bercerita, mereka meluapkan perasaannya mereka, itu kan. Mereka itu butuh validasi ya, butuh pengakuan dari kita sebagai orang yang paling dipercaya oleh mereka. Jadi kita mendengarkan, kemudian menyimak mereka dengan empati, berikan perhatian dengan penuh empati. Itu kemudian yang terakhir ya kayaknya Ustaz ya. Oh masih ada lagi. Yang berikutnya adalah kita menjadi teladan ya, bukan hanya menjadi penasihat aja, artinya nggak cuma nyuruh saja itu kan, tapi kita menjadikan contoh ya. Karena anak-anak ya nggak cuma anak-anak sih, orang-orang dewasa pun kan begitu ya. Tidak cuma sekedar bisa mendengar untuk bisa mengikuti kita, tetapi juga ada contoh nilai-nilai yang ditanamkan. Jadi ada contoh dari kita, ada teladan dari kita untuk anak-anak yang ingin kita inspirasi, yang ingin kita beri inspirasi, intinya seperti itu ya. Maka diri kita juga harus menjadi teladan. Dan ketika kita menyampaikan sesuatu kepada anak-anak kita, kembali lagi, semuanya berawal dari hati ya. Makanya Syekh Hasan Al-Basri ya, beliau menyampaikan bahwa sesuatu yang disampaikan dari hati, maka akan sampai di hati. Tetapi kalau sesuatu yang disampaikan hanya lewat lisan aja, maka hanya akan nyampe di pendengaran saja. Itu artinya kalau sesuatu disampaikan dari hati gitu kan, berarti otomatis penyampai tadi kan melakukan ya. Jadi memang benar-benar dari tulus dari hati gitu kan. Maka yang diterima oleh sasaran kita gitu kan. Dalam hal ini anak-anak kita ya. Maka mereka akan menerima dengan hati. Menerima dengan hati, kemudian mereka akan melakukan apa yang kita lakukan. Jadi menjadikan contoh dari apa-apa yang ingin kita tanamkan pada mereka. Kemudian yang berikutnya adalah membangun rutinitas yang positif di rumah ya. Jadi apa namanya, bersama ya. Jadi enggak satu pihak dari kita sebagai orang tua atau sebagai ibu ya, tetapi bersama gitu. Mengajak dan memerankan mereka ya untuk kita bagaimana ada agenda-agenda rutin yang di dalam rumah itu untuk kebaikan-kebaikan yang positif ya, yang positif. Misalnya ya misalnya bersama Quran itu harus habis maghrib itu harus bersama Quran misalnya. Tidak ada boleh dengan aktivitas yang lainnya misalnya begitu ya. Kemudian habis subuh misalnya doa bersama atau almat surat pagi, zikir pagi gitu. Atau mungkin hal-hal yang lainnya. Misalnya seminggu sekali
hari Minggu kita olahraga, itu kan jogging, gitu kan, atau mungkin kita ke Car Free Day sambil jogging. Jadi membangun rutinitas yang positif bersama ya. Jadi mengajak, memerankan mereka, anak-anak, kita dami dan kita lakukan bersama. Itu uh, tip atau kiat-kiat agar kita bisa menjadi inspiratif. Kemudian yang terakhir, ini terakhir kayaknya Ustazah ya, yang keenam terakhir ya. Yang terakhir adalah otomatis kita merawat diri kita ya. Merawat diri kita tetap artinya gini, artinya kita tetap harus memperhatikan diri kita. Jadi mungkin kalau bahasa ininya me time ya, me time. Jadi me time itu mungkin apa namanya, bukan diartikan yang kita harus kemana gitu kan, bersenang-senang kemana itu kan, bukan harus seperti itu juga. Artinya me time itu kita merenung apa sih kebutuhan kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan, gitu. Apa yang kita butuhkan. Jadi masing-masing dari kita macam-macam, masing-masing dari kita macam-macam. Jadi bisa perenungan mungkin ya, perenungan, bisa mungkin kita menulis apa-apa yang sudah kita lakukan. Jadi ini bagian dari merawat diri ya. Bagian dari merawat diri ini adalah tadi masuk poin me time tadi ya, merawat diri dan jangan lupa bahagia ya. Jadi tetap kita harus memperhatikan diri kita sendiri, fisik kita, pikiran kita. Jadi kalau akal dan pikiran tadi kan sebagai saya belajar tadi ya, fisik kita itu juga harus kita perhatikan. Asupan yang masuk ke dalam tubuh kita, gitu kan. Kemudian tubuh kita, bagaimana olah tubuh kita, itu kan biar tetap bugar ya, biar tetap bugar. Gitu kan. Kemudian kita tanyakan mental kita. Jadi setiap hari boleh, setiap pagi itu kan, setiap pagi kita bertanya. Kita awali dengan syukur dulu gitu. Alhamdulillah, kau sudah sehatkan mental, sehatkan pikiran, sehatkan jasmaniku. Dan kita tanya bagaimana kabar mentalmu hari ini, kan? Menghadapi hari ini, bagaimana kabar pikiran, bagaimana kabar hatimu, bagaimana kabar fisikmu. Gitu. Bertanya pada diri sendiri. Jadi self talk itu bagian dari merawat diri. Dan tentunya jangan lupa bahagia. Jadi intinya biar energi kita tetap ya, biar energi kita tetap, karena tadi kan kita ini stok energi ya, kita ini pensuplai energi, makanya ketika kita menjadi pensuplai energi ya, energi kita juga harus selalu full ya. Ketika ini jadi di momen-momen yang kita merawat diri ini tadi, kita tanyakan pada diri kita, mentalku gitu gini apa ya yang harus dilakukan, fisikku kayaknya kok lagi untuk pegel-pegel, oh berarti kita harus olahraga. Oh hatiku lagi, aku harus begini, ini bagian dari tadi ya, merawat diri kita itu benda ya Allah ya. Jadi pada akhirnya ya, bahwa kita ini sebagai seorang wanita, dan mungkin ada peran plus sebagai seorang ibu ya, yang itu semuanya diamanahkan oleh Allah ya, Allah. Dan ketika Allah mengamanahkan itu kepada kita, berarti Allah percaya kepada kita. Dan ketika yakin bahwa Allah itu memberikan dukungannya, maka bahwa kita menjadi ibu yang inspiratif itu bukan berarti harus sempurna, tapi terus berproses, terus belajar, terus berjuang, dan kita mencintai peran kita, mencintai diri kita, mencintai diri kita secara pribadi ya, bahagia dengan segala kesempurnaan yang diberikan oleh Allah, kemudian mencintai diri kita sebagai seorang yang diamanai oleh Allah, yang punya peran tadi ya, yang diperankan, yang mendapatkan peran dari Allah dengan penuh kesadaran. Jadi dengan penuh kesadaran jangan cuma
wis pokoknya aku jadi ibu ya sudah jadi ibu aja itu kan lahirnya yang lahirnya waktunya kasih makan ya kasih makan waktunya dami belajar ya dami belajar itu tapi nggak dalam kesadaran bahwa ini adalah amanah dari Allah yang memang harus kita jalankan dan pasti Allah bersama kita ya. Ini terakhir mungkin bahwa tidak semua wanita itu menjadi seorang ibu tetapi setiap ibu kita ini pasti punya peluang untuk menjadi energi ya untuk menjadi cahaya, untuk menjadi lentera perubahan. Karena peradaban tadi berasal dari rahim-rahim kita, insya Allah ya. Itu yang bisa saya sampaikan, bunda-bunda yang dirahmati Allah. Semoga Allah mudahkan kita semuanya, ya. Allah berikan kebahagiaan kepada kita, Allah berikan keberkahan kepada kita sehingga kita bisa senantiasa bahagia, bersyukur, mendapatkan peran yang diberikan oleh Allah dan kita bisa menjalankan peran semuanya itu dengan sebaik-baiknya. Itu Ustazah Maria yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri ya. Saya akhiri yang saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Evi. Masya Allah, luar biasa. Menjadi ibu yang inspiratif, menjadi cita-cita kita bersama. Ya. Baik, untuk agenda berikutnya diskusi dan tanya jawab Ustazah Evi. Jadi ini nanti monggo para bunda bila ada yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu atau ada yang belum jelas, dipersilahkan. Bisa langsung menulis di kolom chat atau langsung lewat suara ya. Monggo saya persilakan. Baik, sambil menunggu para bunda ini ya, mungkin menyiapkan pertanyaannya. Saya yang ingin bertanya, Ustazah. Oke, baik. Saya tak close video ya, karena kayaknya mungkin pengaruh juga terhadap Oh, saya. nggih. Ini fenomena sekarang itu kan ibu-ibu banyak yang bekerja. Jadi energi yang dikeluarkan itu sudah banyak ketika di pekerjaan. Akhirnya juga ketika pulang ke rumah dan menghadapi keluarga, terutama anak-anak itu kan mungkin energinya itu juga sudah tidak banyak ya, sudah sisa-sisa begitu. Padahal anak-anak kan membutuhkan apa ya istilahnya, itu tadi ibu yang apa ya istilahnya ya yang penuh inspirasi gitu. Kalau dilihat itu udah ndak mengenakan itu bagaimana akhirnya kan mereka mencari inspirasi dari mungkin media sosial atau dari orang lain atau dari mana yang seharusnya tidak begitu ngoten lho. Itu pripun Ustazah? Itu kan sepertinya banyak dialami nggih fenomena saat ini. Oke, baik. Jadi fenomena ibu-ibu yang punya aktivitas keluar ya. Jadi Nggih. pikiran, fisik, mungkin kan apa namanya terforsir keluar. Nah, makanya kalau sampai di rumah itu tinggal sisa-sisa ya Ustazah ya, tinggal sisa-sisa tenaga. Jadi memang pada akhirnya itu tadi
bagaimana kita bisa memilah-milah, bagaimana kita bisa memilah-milah apa yang menjadi amanah ke kita. Jadi maksudnya gini, kita hadirkan mindfulnya. Jadi mindfulness artinya ketika kita di rumah, kita tidak membawa pekerjaan, pikiran yang ada di luar rumah. Begitupun juga ketika kita di luar, kita tidak membawa pikiran, pekerjaan yang berasal dari rumah. Jadi mindfulness-nya begitu. Jadi ini ada pengaturan sebenarnya. Jadi ada mungkin kalau ini terkait dengan pikiran ya. Nanti terkait dengan fisik beda lagi ya. Terkait dengan pikiran itu seperti itu. Jadi gini, ada ilustrasi ya. Jadi ada ilustrasi misalnya gini. Ada coach ya, ada coach sedang membawa guci gitu kan. Coach membawa guci gitu kan. Nah, gucinya ini sama beliau diisi dengan lempengan-lempengan yang besar tanpa ditata gitu kan, langsung dibruk nih gitu kan, bruk gitu. Pasti tampaknya akan penuh kan begitu ya, tampaknya akan penuh gitu. Tampaknya akan penuh, kemudian dikeluarin lagi setelah ditata, kayak kita misalnya kayak nata nata kue lebaran gitu ya, nata kue lebaran gitu kan, kalau kita cuma langsung disok nih gitu kan, itu kan pasti kan akan kayak penuh gitu kan, tapi ketika kita tata urut gitu kan, ternyata kan masih ada space yang banyak itu kan, ada space yang banyak, kemudian dimasukkan lagi sama beliau yang lebih kecil, batu-batu, ternyata masih muat. Nah, ketika dimasukin batu-batu gitu kan, uh, seolah-olah penuh gitu kan. Padahal masih ada space lagi. Kemudian beliau bawa pasir gitu kan. Pasir dimasukkan lagi gitu kan. Ternyata masih ada space juga. Beliau bawa debu gitu kan. Dimasukkan lagi. Bisa bisa ke dalam sela-selanya. Apa artinya? Kadang-kadang kita ini yang pertama menata pikiran itu kurang pas gitu kan. Jadi ibaratnya kayak file gitu ya, kayak komputer gitu kan, kalau tidak di folder-folderkan itu kan akan amburadul ya, kayak penuh gitu kan, seolah kayak penuh gitu kan, seolah kayak penuh filenya. Padahal ketika kita rapikan, ketika ini kan, maka akan kelihatan satu, kita mencari file itu juga penak gitu kan, karena sudah di folder-folderkan. Kemudian yang kedua akan terasa enak dilihat gitu kan. Begitupun dengan pikiran kita, begitupun dengan pikiran kita. Jadi mungkin ilustrasi berikutnya itu ketika tadi guci tadi diisi dengan debu dulu gitu kan, diisi dengan debu dulu, diisi dengan pasir dulu, diisi dengan ini gitu kan. Kemudian pada akhirnya yang lempengan-lempengan tadi nggak bisa masuk. Gitu kan. Itu sama kayak pikiran kita. Jadi lempengan-lempengan tadi ibaratnya itu adalah yang menjadi hal yang utama atau yang diprioritaskan. Jadi lempengan-lempengan tadi yang diprioritaskan, kemudian batu, debu-debu tadi adalah hal-hal yang kemudian pelengkap, intinya pelengkap. Nah, kadang-kadang kita kan debu nesik dimasuk nih gitu kan. Ya, padahal yang utama itu tadi malah nggak muat ke dalam tempat. Sama ketika tadi ibu-ibu bekerja tadi ya, saya sampaikan hadirkan mindful gitu tadi, mindful ya, ini kalau pikiran ya. Jadi kalau di rumah ya udah di close sana, pekerjaan yang di pikiran-pikiran yang ada di luar itu di close gitu kan. Nah, ini tentunya kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri ya. Kita harus tetap meminta sama Allah, bersandar kepada Allah gitu kan. Ya Allah, jadi mungkin pas di perjalanan, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, sekarang ini sedang mau memasuki fase berikutnya di rumah gitu kan. Mudahkan, jernihkan pikiran itu ya. Ini minta sama Allah, bicara sama Allah itu kan. Nah, itu kalau pikiran ya. Kemudian kalau fisik itu kadang-kadang kita merasa kayak full gitu ya, full gitu kan dari pagi sampai sore gitu kan, mungkin sampai bahasanya itu sampai gak sempet toko awak gitu kan, sampai gak sempet toko awak gitu kan, sampai apa jenenge lagi iso ambekan gitu kan, bahasanya kan benar yang gitu ya, lagi iso ambekan gitu kan. Padahal sebenarnya masih ada waktu-waktu yang memang mungkin terlewatkan oleh kita. Gitu kan. Kalau masalah fisik berarti kita menjaga kebugaran kita ya, menjaga kebugaran kita bagaimana biar stok oksigen itu maksimal masuk ke dalam tubuh kita luangkan dalam setiap hari gitu kan, mewajibkan dari diri kita sendiri 10 menit kah gitu kan, 5 menit kah gitu kan, yang rutin memang yang kita lakukan untuk membuat tubuh kita tetap bugar lagi.
Tapi sebenarnya yang paling utama adalah pikiran tadi, Ustazah. Menata pikiran, menata hati, itu kan biar nggak campur-campur. Di rumah mikir pekerjaan di sekolahan mikir pekerjaan di rumah, itu kan. Jadi nggak ada mindfulnya di situ. Otomatis akan ambiar, gitu kan. Kemudian itu tadi yang utama-utama kita masukkan dulu yang tambahan-tambahan di terakhir-terakhirnya. Itu mungkin yang dari saya yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Ustazah. Ini ada dari Bunda Mbak Zahra menyampaikan pertanyaannya, mengatasi masalah Gen Z, apa yang harus dilakukan orang tua sekarang untuk mengatasi anak, misal kurang sopan ke orang lain, kalau dengan pendidikan dulu kan mudah tata krama dan sopan santun. Intinya anak sekarang minim etika, kiat-kiat apa yang harus dilakukan oleh orang tua. Monggo Ustazah, mungkin bisa langsung menanggapi pertanyaan dari bundanya Mbak Zahra. Oke. Yang pertama dan paling utama, ya, saya kembalikan lagi seperti saya sampaikan tadi. Kembalikan lagi kepada yang menitipkan mereka kepada kita. Itu yang pertama kita lakukan ya. Apa berarti? Kita minta sama Allah, kita berdoa kepada Allah. Itu ya. Kita berdoa kepada Allah itu kan. Intinya dibalik nih karena Gusti Allah jadi. Jadi sebelum kita melakukan aksi untuk menyampaikan, aksi untuk mengajak, aksi untuk mendidik, dahulukan dulu kita bicara sama Allah. Kita doakan mereka dulu. Karena kita sudah sangat kenal dengan doa kita ya. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya. Jadi kalau di qurrata a'yun itu kan berarti kan menyenangkan ya. Qurrata a'yun menyenangkan, menyejukkan. Itu kan berarti di dalamnya kan masuk semua. Kita mau menanamkan akhlak, mau menanamkan adab, itu kan di situ ada. Jadi yang tadi kan saya sampaikan tip-tipnya salah satunya doa yang sungguh-sungguh ya. Doakan satu-satu. Kalau misalnya kita nggak sempat bahasanya ya, mungkin nggak sempat di setiap selesai sholat gitu kan. Diluangkan waktu di sepertiga malam misalnya ya. Kita sebutkan ketika Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu kan bayangkan wajahnya anak kita. Itu pertama. Jadi memang yang pertama yang utama kita tadi kembalikan lagi sama Allah, minta tolong sama Allah biar bisa menyampaikan, biar bisa mengajak itu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang generasi sekarang itu kan mereka kalau mau melakukan sesuatu itu kan mesti generasi Gen Z ya itu apa sih manfaatnya untuk kue itu nemen ya. Jadi maksudnya mereka itu melakukan sesuatu kalau mereka paham atau mereka mendapatkan manfaat untuk dirinya gitu kan. Yang kedua, mereka itu tidak apa jenenge melakukan sesuatu hanya disuruh itu. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya cepat bosan ya. Kalau kecil jadi generasi kan begitu ya. Jadi kita apa namanya? Kita ajak mereka gitu kan. Kita ajak mereka biar mereka itu tahu kenapa sih kita kok harus punya adab yang baik terhadap orang lain. Mungkin bisa dengan membaca cerita-cerita Rasulullah, adab-adabnya Rasulullah terhadap orang lain gitu kan, akhlak-akhlaknya Rasulullah itu kan. Atau mungkin dengan nonton YouTube film-film gitu kan, film-film tentang akhlaknya Rasulullah gitu kan. Diajak bicara itu kan. Dan kemudian yang berikutnya kita memberikan contoh ya, kita berikan contoh. Jadi kalau kita cuma sekedar memerintah itu kan, ada orang tua harus begini gitu kan. Mereka kenapa ya kok aku harus begini ya? Mesti begitu kan dari Z itu. Jadi gali dulu dari mereka apa sih manfaatnya itu kan. Kenapa sih saya harus punya adab yang baik itu tadi. Jadi memang diawali dengan itu tadi. Menyerahkan sama Allah dulu ya. Jadi minta bantuan sama Allah ketika kita mau menyampaikan, ketika kita mau mengajak itu minta bantuan sama Allah. Itu insya Allah ada pertanyaannya bundanya Mbak Zahra ya. Oke. Pripun bundanya Mbak Zahra?
Baik, ini langsung saja nggih ke pertanyaan berikutnya dari Ustadzah Emi. Jika anak masih SD, dijawab cita-citanya apa, terus dia menjawab ingin kayak Umi. Apakah ibu itu termasuk sudah menjadi inspirasi bagi anak-anaknya? Padahal kan anak-anak cita-citanya bisa berubah seiring kematangan pikirannya. Monggo, Ustazah Evi, pripun tanggapannya? Oke, baik. Pada siapa? Ustazah Emi ya. Ustazah Emi. Jadi kematangan berpikir anak-anak itu memang ada fase-fasenya ya, ada fase-fasenya. Jadi ketika ada anak-anak yang ditanya pada saat fase sekarang gitu kan, fase sekarang dia ditanya pengen jadi apa, pengen jadi umi. Berarti itu yang ada dalam pikirannya, dia senang seperti yang uminya lakukan. Makanya dia pengen menjadi seperti uminya. Jadi itu bisa jadi apa namanya? Inspirasi, maksudnya sebatas kan kalau anak usia yang usia SD itu ya usia SD berarti kan 7 ya, usia 7 kelas bawah itu berarti kan 7 sampai 9, kelas atas 10 sampai 12 ya. Apa yang dia lihat dan apa yang dia membuat dia nyaman, membuat dia tentram, itu yang menginspirasi dia pada saat itu, gitu kan. Kemudian ketika mengalami perkembangan usia, kematangan berpikirnya, mungkin dia akan berubah lagi sesuai dengan eh, kesenangan dia, sesuai dengan muyulnya dia, kecenderungannya dia. Ya. Jadi bisa jadi itu tadi karena interaksinya kuat dengan seorang ibunya, gitu kan, makanya yang dia lihat ya ibunya, yang dia senang ya ibunya, makanya dia pengen sama ibunya. Itu bisa jadi ibunya menginspirasi. Kalau percaya begitu dengan anak-anak yang usia sekarang itu. Itu Oke, terima kasih Ustazah Evi. Itu Ustazah Emi untuk jawaban dari Ustazah Evi. Terus ini ada pertanyaan berikutnya dari Bunda Suci. Assalamualaikum Bu Evi, izin bertanya. Bagaimana kiat mengajarkan kepemimpinan dan keberanian bagi anak laki-laki? Kita sebagai orang tua juga menginginkan mengajarkan tentang fitrahnya anak sebagai laki-laki, sebagai bekal calon pemimpin baik untuk diri dan lingkungannya. Jazakillahu khairan. Monggo, ada Ustaz Evi. Kita langsung ditanggapin. yeah. Jadi mungkin apa namanya mendidik atau mengajak anak-anak laki-laki kita ya dari usia dini ya, mulai dari usia dini, dari mulai usia uh, usia TK mungkin ya, yang bisa yang sudah bisa ngomong gitu, yang sudah bisa ngomong itu sesuai dengan perkembangan usianya mereka, sesuai dengan perkembangan usianya mereka. Jadi mungkin yang pertama dia kita ajarkan untuk punya tanggung jawab, ya, punya tanggung jawab sesuai dengan usianya, ya. Jadi kalau misalnya yang usia TK gitu ya, atau TK sama SD, bisa sampai SD juga sih, usia TK itu kan. Jadi tanggung jawab itu harus harus disampaikan ke mereka. Oke, nah tanggung jawabmu gitu kan. Misalnya yang pertama, kamu ketika apa namanya pulang sekolah menaruh sepatu pada tempatnya. Terus baju kotor ditaruh tempatnya. Jadi seperti itu. Jadi perlahan, nggak banyak dulu gitu kan. Jadi ya, jadi mungkin memang harus mengingatkan terus, gitu. Harus mengingatkan terus setiap harinya. Ketika dia lupa, lu tanggung jawabnya apa? Jadi yang pertama kepemimpinan kan tanggung jawab ya. Tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dulu. Setelah dia sudah beres, tanggung jawab terhadap dirinya sendiri kan mengembalikan sesuatu berarti kan tanggung jawab ya. Kemudian kita masukin lagi gitu kan. Kalau jadi kita sampaikan kalau sepatunya taruh pada tempatnya, kita 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 ya apa jenenge
meminta mereka untuk menilai gitu kan. Lebih enak mana kalau sepatunya berantakan sama sepatunya rapi gitu kan. Lebih enak rapi. Kemudian kalau sepatunya taruh pada tempatnya, barang-barang yang lain juga taruh pada tempatnya, apalagi lebih enak kalau nyarinya. Jadi pertama tanggung jawab. Mungkin ketika itu sudah beres, naik ke level berikutnya. Maksudnya tugas berikutnya, tanggung jawab berikutnya. Tanggung jawab berikutnya misalnya membersihkan tempat tidur, ya. Ya mungkin membersihkan tempat tidurnya masih berantakan ya, kasurnya ya pakai meletot-meletot, nggak apa-apa, kita kasih apresiasi. Jadi jangan lupa ketika mereka sudah berhasil melakukan tanggung jawabnya, kita apresiasi. Melipat selimut sa apa jenenge si luset-luset ya nggak apa-apa itu kan. Nah, kemudian kalau itu sudah beres, tambah lagi. Jadi intinya pertama perkenalkan tanggung jawab dulu. Tanggung jawab dulu. Tuh, kemudian tadi keberanian ya. Tanggung jawab ini kan berarti dari bagian dari kepemimpinan ya. Bagian dari kepemimpinan. Untuk anak yang usia SD mungkin bisa nambah lagi tanggung jawab. Misalnya tanggung jawabmu matikan lampu ketika bangun tidur, lampu semuanya jam 6. Otomatis dia akan satu belajar disiplin, dua belajar tanggung jawab. Oh kita sampaikan ya, apa sih lampu kok dimatikan? Lampu kalau dinyalakan kan energinya terbuang percuma dan sebagainya. Matikan air ketika sudah penuh. Jadi nggak langsung banyak dulu, itu kan satu kalau sudah beres tambahin lagi berapa bulan. Ya. Kemudian keberanian juga begitu, keberanian mungkin dari hal-hal kecil. Misalnya diminta ngirim makanan ke tetangga sebelah, gitu kan. Itu juga salah satu untuk melatih keberanian, gitu kan. Minta ngirim makanan ke sebelah. Kemudian ya banyak hal sih, sebenarnya banyak hal. Jadi intinya beres dulu tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dulu. Setelah dia paham, kemudian dia kasih tanggung jawab yang untuk membantu orang lain. Jadi tadi kayak matikan lampu, itu kan berarti kan bukan cuma untuk dirinya sendiri kan, tapi juga untuk orang lain. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Ustazah. Monggo. Mungkin Oke, bunda-bunda yang lain juga boleh kan Ustazah ya, mungkin menyampaikan tipsnya juga. oke, Biar, boleh, ya boleh, biar boleh. nggak satu arah dari saya. Monggo Boleh. barangkali. Oh, Bunda Suci itu tadi apa jawaban dari Ustazah Evi. Ini ada pertanyaan lagi Ustazah dari Bunda Eli. Assalamualaikum Ustazah Evi, saya mau bertanya, bagaimana menyeimbangkan waktu antara dunia digital dan dunia nyata pada anak-anak? Maksudnya Tuh. menyeimbangkan waktu, maksudnya gimana ini? Maksudnya kebersamaan dengan digital, dengan interaksi dia dengan dunia nyata gitu atau pripun? Pripun Bunda Eli, ini pertanyaannya, maksud dari menyeimbangkan waktu ini bagaimana? Pripun? Bunda Eli bisa langsung ini merespon. Oh ini membagi waktu. Oh, membagi waktu maksudnya interaksi. Interaksi Oh, anak-anak dengan digital gitu ta. oke. Jadi memang kita ini hidup di era digital dan nggak mungkin kita kalau sama sekali tidak berinteraksi dengan digital ya. Karena kalaupun kita membatasin 100% gitu kan, dia juga akan dapat dari temannya, dari lingkungannya dan macam-macam. Tetapi memang ada batasan waktunya. Jadi untuk anak-anak usia yang di bawah 12 tahun, kalau setahu saya sih, itu maksimal itu sehari itu 1 jam, 60 menit. Nanti yang di atas 12 tahun berapa lagi saya lupa ya, saya lupa. Jadi intinya ada pembatasan. Dan pemakaian atau interaksi dengan digital itu juga enggak langsung, misalnya 60 menit itu ya langsung full 60 menit enggak, tetapi bertahap.
Jadi bertahap. Misalnya 20 menit, per 20 menit atau per 30 menit kayak gitu. Jadi harus ada aturan, memang harus ada aturan biar mereka satu. Kalau anak-anak di apa namanya nggak ada aturan, kemudian dia interaksi dengan digitalnya terlalu banyak, maka dia kepekaan sosialnya akan berkurang. Kemudian sensori ininya akan berkurang juga. Sensori kasarnya akan berkurang, sensori ininya juga akan berkurang, karena dia komunikasinya juga akan berpengaruh ya. Kemampuan komunikasinya juga akan berpengaruh karena ketika dia interaksi dengan digital dia cuma satu arah itu kan. Jadi sangat berpengaruh terhadap fisiknya dan terhadap psikisnya ya. Jadi dibagi waktu dan itu tadi 1 jam atau 60 menit itu tidak langsung full tetapi bertahap. Sekian menit, nanti sekian menit lagi. Itu sih pemahaman saya begitu. Jadi nggak kita batasin tapi juga maksudnya nggak kita batasin maksudnya nggak kita cut tapi juga tetap kita ada aturannya itu kan karena nggak mungkin kalau kita cut nggak berinteraksi ya karena kita di sekeliling kita sudah digitalisasi semuanya. Itu sepemahaman saya Bunda Elia. Nggih, pripun Bunda Eli? Baik, untuk agenda sekolah orang tua hari ini insya Allah sudah cukup ya, pukul 5 nih. Insya Allah nanti akan dilanjutkan di agenda pertemuan berikutnya. Nanti misalkan ada yang ingin bertanya boleh disampaikan di grup Mawon, di grup sekolah orang tua. Nanti akan saya teruskan ke Ustazah Evi. Ngoten pripun Ustazah kalau misalkan ada. Sepertinya ini kok antusiasnya. Oke. Oke, monggo bisa. Oke. Monggo bunda-bunda nanti misalkan masih ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan bisa disampaikan di grup sekolah orang tua. Insya Allah akan kami teruskan ke Ustazah Evi untuk ditanggapi seperti itu. Baik para bunda, alhamdulillah untuk agenda pertemuan kelima hari ini sekolah orang tua kita sudah berjalan dengan lancar dan kita tutup dulu nggih dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik. Baik, untuk berikutnya biasanya kita ada foto bersama dulu. Monggo para bunda bisa menyalakan kameranya. Kita foto bersama dulu. Apakah sudah dinyalakan semua? Oke. Seolah akan difoto oleh Sada Alvin, nggih. Nanti jangan berikan aba-aba. Baik. Gayanya pripun nih? Jempol mawon. Gaya andalan. Oke, siap Bunda Suci. Monggo langsung mawon Ustazah Alfi diberikan aba-abanya. Ngeten nggih gayanya. Jempolnya.
1, 2. Sampun? Oke, baik. Alhamdulillah para Bunda. Untuk acara hari ini, nggih, terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya, sudah aktif juga tadi pertanyaannya, Masya Allah. Terima kasih juga untuk Ustazah Evi, nggih, atas materi yang disampaikan. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk bisa menjadi ibu yang inspiratif dan melahirkan peradaban-peradaban Islam yang lebih bercahaya lagi ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dari saya, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Jazakillah khairan.